Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Raffi. Saya akan membimbing jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi metode kisah Qurani. Metode kisah Qurani adalah cara mengajar yang menggunakan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran sebagai alat pendidikan. Nah, ini merupakan salah satu metode pendidikan yang digunakan dalam pendidikan berbasis Islam, yang mencakup aspek sosial, akhlak, dan pemahaman tentang keimanan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori ya. Teori dari kisah Quran ini adalah memahami dan menginterpretasikan cerita Al-Quran. Jadi apapun yang hubungannya dengan kehidupan kita, itu tuh harus berdasarkan dengan Al-Quran. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan metode kisah Quran ini? Banyak sekali ya kita sebagai calon guru untuk mengimplementasikannya. Yang pertama, kita pilih kisah sesuai tujuan belajar dan nilai. Jadi, kita harus memilih dulu apa yang mau diceritakan terhadap siswa dan nilai-nilainya itu apa. Nah, setelah itu, guru mempersiapkan pokok bahasan. Kita mempersiapkan pokok bahasan agar setelah kita menyampaikan tidak belahan atau tidak lupa atau ingat ya. Jadi kita harus paham dulu apa yang mau disampaikan. Nah, terus yang ketiga ada gunakan dalam pendidikan agama Islam. Ya pasti ya kan ini kisah Qurani, jadi pasti tentang keislaman ya. Nah, terus terakhir kita harus ada diskusi dan evaluasi agar apa? Agar apa yang kurang atau apa yang harus didiskusikan dan dievaluasikan. Baik, selanjutnya ada kelebihan dari metode kisah Quran ini. Yang pertama, menarik dan menyenangkan. Yang kedua, membangun karakter. Yang ketiga, memudah pemahaman. Dan yang terakhir, membuka wawasan untuk berpikir. Kekurangan dari metode ini, dari segi keterampilan menceritakan, metode ini sangat tergantung kepada kemampuan gurunya untuk mendongengkan kisah secara menarik dan efektif, dan juga dari keterbatasan waktunya dalam pembelajaran itu kan waktunya sangat terbatas, jadi tidak mungkin semua pembelajaran disampaikan secara detail seperti itu. Baik, selanjutnya ada karakteristik. Karakteristiknya itu pertama menggunakan kisah Al-Quran untuk pendidikan, terus juga membangun kedekatan antara guru dan peserta didik. Lalu mempertinggi motivasi belajar peserta didik, terus membangun karakter terpuji, juga memperjelas konsep serta nilai Islam. Ya, terakhir kesimpulan ya. Yes. Kesimpulan dari metode kisah Quran ini adalah pendekatan pendidikan Islam yang menggunakan cerita Al-Quran untuk mengajarkan nilai moral, karakter, dan konsep Islam kepada peserta didik. Selanjutnya kita beralih ke metode Ibrah Mauzah yang akan disampaikan oleh sahabat Lutfi dan Dewang. Dipersilakan. Jadi metode Ibrah itu adalah suatu upaya tentang pengajaran yang berisi nasihat kisah-kisah Nabi. Jadi kita memberikan nasihat terhadap siswa dan memasukkan di dalam nasihat tersebut tentang kisah-kisah Nabi. Nah, di dalam Ibrah ini teorinya kita masuk ke dalam surat An-Nahl ayat 125. Jadi di dalam surat An-Nahl 125 ini sudah dijelaskan bahwa metode seperti ini bisa digunakan untuk dalam pembelajaran. Selanjutnya ada karakteristik. Nah, di sini karakteristik metode Ibrah dan Mau'izah ini merupakan metode yang banyak dipergunakan di dalam setiap proses pembelajaran PAI, mampu di dalam tafsiran sesuai karena karakter peserta didik. Baik, selanjutnya ada implementasi. Implementasi metode Ibrah Mau'izah. Pertama, langkah-langkah yang dilakukan menerapkan metode Ibrah Mau'izah ada pemahaman siswa, yang kedua ada pembuatan kata-kata bijak, yang ketiga ada pengambilan hikmah, yang keempat pengungkapan hikmah, yang terakhir ada pengulangan dan pengingat. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode Mau'izah. Kelebihannya ada, yaitu dapat menyampaikan bahan ajar yang banyak dalam waktu yang singkat. Adapun kekurangannya, yaitu sulit mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi. Yang kedua ada guru merasa lesu karena metode ini dapat disampaikan secara lisan. Selanjutnya kesimpulan dari metode Ibrah Mau'izah, yakni metode Ibrah Mau'izah itu upaya untuk mengambil pembelajaran pengalaman dari orang lain atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu.
Di sini saya akan menjelaskan tentang metode AMSAL. Yang pertama ada definisi. Definisi metode AMSAL yaitu dijelaskan oleh Asuyuti bahwa AMSAL adalah menggambarkan makna dengan gambaran yang konkret agar lebih berkesan di hati sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada sejarah. Ada kalanya Al-Quran menampilkan dirinya melalui kata atau ungkapan seperti peribahasa yang mungkin tidak dipahami oleh setiap orang. Nah, maka dari itu, karena kekhawatiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya salah dalam memahami Al-Quran, maka turun surat Al-Ankabut ayat 43. Baik, selanjutnya kelebihannya yaitu membangun perasaan dan membangkitkan sebuah naluri yang mendorong peserta didik untuk berbuat baik, juga menjauhi perbuatan yang buruk. Nah, untuk kekurangannya, guru dengan kemampuan bertutur yang kurang baik akan menganggap siswa sebagai pembelajaran yang membosankan. Maksudnya tuh, di mana seorang guru harus punya kemampuan yang ketika menjelaskan tuh nggak bikin si pendengar tuh merasa bosan gitu. Jadi metode targhib dan tarhib ini adalah dua pendekatan yang digunakan dalam pendidikan Islam untuk mempengaruhi perilaku sikap peserta didik. Kemudian teori itu berdasarkan sejarah. Metode ini didasarkan pada Al-Quran dan bertujuan untuk membuat anak didik tertarik pada kebaikan, kenikmatan, atau kesenangan akhirat gitu loh. Nah, untuk metode tarhibnya, implementasinya itu lebih ke ancaman atau ancaman biar siswa tersebut jadi lebih takut jika melakukan hal yang kurang baik. Untuk kelebihan metode tarhib ini bisa ngasih efek jera kepada siswanya, tetapi kekurangannya itu bisa membuat suasana kelas menjadi tegang dan juga siswa tersebut bisa merasakan ketakutan yang berlebihan seperti itu. Selanjutnya ada metode sosiodrama. Definisi sosiodrama dulu. Metode sosiodrama adalah cara menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan dan mempercontohkan cara tingkah laku dalam hubungan sosial. Selanjutnya ada sejarah atau teori dari metode sosiodrama ini. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh psikiater Austria bernama Jacob Lexi Moreno pada awal abad ke-20. Selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan metode pembelajaran. Pertama, menentukan masalah. Kedua, membentuk situasi. Lalu selanjutnya membentuk karakter, mengarahkan pemain, memahami peran, menghentikan atau memotong, mendiskusikan, dan menganalisis permainan. Selanjutnya, kelebihan dari sosiodrama ini dapat mengembangkan kreativitas siswa, menumbuhkan bakat siswa dalam seni drama, dan menumbuhkan keberanian berpendapat di depan kelas. Yang kekurangannya dari memerlukan sosiodrama dan bermain peran memerlukan waktu yang relatif panjang. Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini, dan kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. Kemudian karakteristik dari metode ini digunakan pada materi sejarah, misalnya pahlawan, nabi, dan orang-orang terdahulu. Pada metode ini, peserta didik akan dilibatkan dalam sebuah drama atau sandiwara. Kemudian kesimpulan dari metode ini, metode sosiodrama merupakan metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran seperti mata pelajaran PAI, IPS, Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Metode sosiodrama untuk mengembangkan kreativitas siswa dan membuat siswa lebih paham tentang suatu permasalahan sosial. Peserta didik yang ditekan dalam metode sosiodrama. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menjelaskan mengenai 5 metode variasi pembelajaran PAI, mulai dari metode AMSAL, metode kisah Qurani, metode targhib dan tarhib, sosiodrama, dan juga metode yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih banyak. Oke.